Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang akuntan yang lagi nyantai di rumahnya. Tapi tiba-tiba, dia ini kedatangan orang yang gak dikenal yang langsung nyulik dia. Kemudian, kita pun diperkenalkan dengan seorang bos mafia berbahaya, kejam, yang bernama Oleg Malenkov. Dan tujuan si Malenkov ini nyulik seorang angkutan, yaitu buat membuka brankas yang ada di sana. Karena dia ini pengen ambil uang utang si bos angkutan ini secara paksa. Tapi ternyata brankas itu kosong, yang ngebuat si Malenkov ini langsung telepon si pemilik utang buat ngasih peringatan ke dia agar segera bayar utangnya. Dari kejadian tadi, kita pindah ke tempat jagoan kita berada, yaitu si Mills. Yang mana dia ini lagi di sebuah toko buat ngebeli boneka untuk anaknya yang lagi ulang tahun. Sweet. Yeah. Thank you. Sedangkan di tempat anaknya yaitu si Kim, dia ini lagi panik karena ternyata dia ini sekarang udah positif hamil. Yang mana si Kim ini belum siap untuk punya seorang anak. Di tengah kekhawatiran itu, Kim ini kedatangan ayahnya yang pengen ngasih hadiah ulang tahun buat dia. Champagne glasses. You know me. Well, I can return it, or you can hang on to it until you have a set. You know, hey. From the back, not the fifth one, not the third one, right? Because it was four. Tapi karena si Kim udah dewasa, dia ini gak mau bonekanya. Karena itulah Mills ini langsung bawa balik boneka hadiahnya. Might want to buckle up, Philip. What'd you say? He's sitting right next to me. Kemudian di mobil, Mills pun langsung nelpon mantan istrinya yang bernama Lenore buat ngajaknya makan malam. Brian next to me. When did she grow up, Lenore? Pas malamnya, Lenore pun udah datang ke tempat si Mills. Dan di sini, Lenore pun langsung curhat tentang si Stuart, suaminya yang baru. Ya pokoknya si Lenore ini gak bahagia lah sama suami barunya dan menyesal. Dan sebelum pulang, Mills ini kasih kunci rumahnya buat si Lenore. Siapa tahu nanti dia ini mau menyendiri di rumah dia. Really does. And you? I know. Oh. Use it. Thank you. Being married to one man, fantasizing about another. Besokan harinya, Mills sama teman-teman seperjuangannya pas masih jadi agen CIA. Mereka ini lagi nyantai main golf bareng. Woman, she can take care of herself. Drop the flags thing. Her husband any longer? But she is my friend. Tapi gak lama dari itu, Mills ini kedapatan telepon dari si Kim yang ngajaknya buat ketemu. I need some advice. Okay. Just wanted your advice. I'm flattered. Pas udah ketemu sama si Kim, Kim ini yang awalnya pengen ngasih tahu tentang kehamilan dia dan minta nasihat dari ayahnya. Kim ini akhirnya gak jadi bilang dan malah bilang kalau dia ini pengen ngerawat anak anjing. One behind our building, and we were trying to find it out. All the time. Feed it, walk it. It's Yeah. no. I was thinking about getting a puppy. Malamnya, kita pun diperkenalkan dengan suaminya si Lenore, yaitu si Stuart. Yang tiba-tiba dia ini datang ke tempat si Mills. Yang mana tujuannya datang ke tempat si Mills, yaitu buat minta si Mills jangan pernah temuin si Lenore lagi. Karena demi kebaikan keluarga dia. Mills yang denger itu, dia pun gak masalahin dan ngokein permintaan si Stuart. Listen, I'm not accusing you of anything, but it was, you know, obviously the. I can do that. Besokan paginya, Mills yang baru beres jogging, dia ini kedapatan SMS dari si Lenore yang pengen ketemu dan minta dibawain sebuah roti.
Karena pesan itu kelihatan urgent banget, Mills pun akhirnya ngokein. Sedangkan di luar rumah si Mills, ternyata ada seseorang yang lagi mantau dia. Kemudian pas sudah balik ke rumah, Mills ini nemuin sebuah pisau tergeletak di bawah. Dan pas ngecek ke kamar, ternyata Jesus God, Lenny. Wake up. ya, si Lenore ternyata udah terkapar tak bernyawa di sana. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba polisi pun datang. Listen to me. Di sini karena Mills emang bukanlah pelakunya, dia pun ogah buat ditangkap dan langsung melawan kabur dari sana. Dan untungnya Mills ini udah apal tempat daerah sana dan berhasil kabur lewat saluran air di bawah rumah. Kemudian biar tenang pas jadi buronan, Mills ini langsung nelpon si Kim buat ngasih tahu kalau Lenore udah meninggal dibunuh. Dan si Mills difitnah jadi pelakunya. Yang karena itulah, Mills ini minta buat jangan percaya omongan orang lain. Karena dia bakal cari tahu siapa pelaku aslinya. My mom's looking for my yellow. Someone murdered her. One says, don't trust them. No. Here. Sedangkan di rumah si Mills, kita pun diperkenalkan dengan detektif yang nanganin kasus kematian si Lenore yang bernama Frank. Ya pokoknya Frank ini minta bawahannya buat selidikin semua HP, mobil, dan lain-lain terkait Mills sama si Lenore. The officers arrived on the scene. Came from an enlisted number, and we're checking out the cell. Dates, times, duration of calls. Kemudian pas si Frank ini ngeliat dan ngecek donat yang ada di sana, dia ini ngerasa ada yang janggal karena donat itu ternyata masih hangat. Sedangkan di tempat teman si Mills yaitu si Sam, dia ini ngeliat berita tentang si Mills. Dan gak lama dari itu, si Mills ini nelpon buat nanyain apakah markas rahasia masih pakai kode yang sama. Right. I'm going down the rabbit hole. The code's still... Who's this? It's me. You're on the news. Dan di tempat si Frank, dia ini sekarang lagi ada di tempat terakhir si Mills. Dan hebatnya, dia ini sadar si Mills kabur lewat mana. Sedangkan di tempat si Mills, dia ini sekarang datang ke sebuah tempat terbengkalai. Tempat rahasia Mills dan teman-temannya dulu sewaktu masih jadi agen CIA. Kita pindah lagi ke tempat si Frank. Dia ini sekarang lagi ada di tempat si Stuart dan coba ngorek informasi dari si Stuart sebagai suaminya si Lenore. Dan pas si Kim ini datang, dia pun ikut ditanya-tanya tentang si Mills. Tapi si Kim yang sangat percaya sama ayahnya, dia pun bilang kalau ayahnya ini gak mungkin ngebunuh ibu dia. Karena dia ini tahu betul ayahnya sangat cinta sama si Lenore. Talk about me. Please. That's Kemudian pas di ruangan mayat, Mills ini ternyata diam-diam datang ke sana buat ngambil satu helai rambut si Lenore. Sedangkan di kantor polisi, Frank ini lagi ngebahas tentang si Mills yang ternyata seorang hantu. Karena saat umur 21 tahun, Mills ini bergabung dengan angkatan bersenjata. Di umur 23 tahun, dia ini bergabung di kesatuan khusus. Sedangkan di umur 24 tahun, dia ini udah hilang, lenyap, gak ada data tentang si Mills lagi. Dan satu-satunya kunci pasti, yaitu ngawasin anaknya si Mills, si Kim. He's in the army. At 23, we'll find him. His daughter with the deceased. The husband said, find him.
Do we have the deceased car? Kemudian di luar, mobil si Mills sama si Lenore ini udah diderek ke kantor polisi buat diperiksa riwayat GPS-nya. Tapi ternyata di dalam bagasi mobil si Mills ada si Mills lagi ngumpet yang berencana buat ke mobil si Lenore ngekopi riwayat GPS-nya. Allegedly. Pieces of flesh and shit, it's disgusting. Abis berhasil ngambil riwayat GPS-nya, Mills ini langsung cek GPS itu dan ketemulah tempat terakhir yang dikunjungi si Lenore yang mencurigakan karena jauh banget dari tengah kota. Kemudian Mills dengan nyamar jadi polisi coba buat tanya-tanya pelayan di sana tentang si Lenore. Tapi si pelayan itu nggak tahu karena di jam 10 malam restonya ini sepi. Si Mills yang lihat ada CCTV di sana, dia ini minta izin buat ngecek CCTV-nya. Security cameras operative, or are they just there for show? Just push that button for the playback. Di tengah ngecek itu, ternyata para polisi juga udah datang ke tempat yang sama. Dan mereka ini sadar kalau ada si Mills di sana karena dikasih tahu sama si pelayan. Kita balik lagi ke tempat si Mills. Dia pun akhirnya dapat sedikit kejelasan kalau si Lenore ini sebelumnya diculik. Tapi walaupun polisi udah mulai datang, Mills ini tetap lanjut ngezoom ciri-ciri si penculik dengan ngeliat tato tangannya. Abis dapat informasi itu, Mills yang udah ke gap, dia pun tanpa ada perlawanan nurut buat ditangkap sama polisi. Sedangkan di tempat si Frank, dia ini baru dapat kabar kalau si Mills udah ditangkap. Si Frank yang denger itu, dia ini malah langsung panik dan ngasih tahu si Garcia buat stop mobilnya, mereka lagi dipermainkan. It's unbelievable. Dengan si Mills yang berhasil ngebajak mobil polisi, sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai. Pas di mobil tinggal si Mills sendiri. Sambil masih dikejar-kejar polisi, Mills ini coba buat ngekopi semua data hasil penyelidikan polisi tentang kasus Lenore. Dan pas saat kopiannya selesai, saatnya si Mills ini kabur dari kepungan para polisi dengan cara yang ekstrim. Kemudian habis berhasil lolos dengan mudah, Mills ini nelpon si Frank buat minta si Frank ini kasih dia waktu 2 hari buat nyari pelaku aslinya. Tapi si Frank ini nolak karena nangkap si Mills adalah tugas dia. It's the court's job to decide. It's not mine. Division 6, Division 7, what? All you have to know is Dari kejadian tadi, Frank sama anak buahnya ini datang ke ruangan CCTV buat nyari tahu si Mills ini sebelumnya nyari apa dari CCTV. Sedangkan si Mills, dia ini balik lagi ke markas dan di sana ternyata udah ada si Sam yang karena itulah Mills ini langsung ceritain semuanya dan nyuruh si Sam ini tolong cek data kepolisian yang berhasil dia ambil serta ngasih rambut si Lenore buat diselidikin. Dan buat permintaan terakhir, Mills ini pengen datang ke pemakaman. she was in my bed with her throat slashed. She was snatched. What? Turn up something, might turn up nothing. Anything else? Besokan harinya, kita pindah ke pemakaman si Lenore yang mana si Frank ini tetap di mobil buat nyadap semua percakapan di sana. Dan pas saat si Sam yang berbelasungkawa ke si Kim, penyadap di sana pun langsung dapat gangguan karena alat si Sam. Dan di sini si Sam pun ngasih tahu si Kim buat tetap aktivitas kayak biasanya karena nanti si Mills bakal nemuin dia. What's again? You're
Kemudian Kim ini walaupun diawasin ketat sama polisi, dia ini tetap jalanin kehidupan dia kayak biasanya. Yang mana sebelum Kim ini pergi ke kampus, Kim ini selalu beli minuman dulu di minimarket yang sama dan juga beli minuman di urutan yang sama. Dan benar aja, minuman itu udah disiapin sama si Mills yang nyurinya buat diminum sekarang. If he shows up, we'll hear it. Kemudian di kampus, Kim yang udah ditempel alat penyadap, tiba-tiba perut dia ini mules. Sedangkan si Frank, dia ini ternyata ada di minimarket sekarang buat nanyain tentang si Kim. About an hour ago? Oh yeah, poor kid. She come. Dan pas ngecek tong sampah, bener aja si Frank ini nemuin ada yang gak beres. Dan langsung nyuruh bawahannya buat kirim bantuan ke kampus. Si Mills ada di sana. Bener aja, si Mills ini ada di kamar mandi dan langsung ngambil alat penyadap di jaket si Kim. Sambil ngasih obat penawar mules karena minuman sebelumnya udah dicampur sama si Mills. Di sini, Kim pun langsung ngasih tahu ayahnya kalau dia ini lagi hamil. Dan si Mills, dia yang ngedenger itu dia pun langsung kaget dan minta si Kim buat sabar, jangan khawatir. Mereka bakal cari jalan yang terbaik setelah selesai masalah kematian si Lenore. What you have to do, Kim, is act now. I'm still at mom's. I started. Oh my god. Sedangkan di luar, Frank sama pasukannya ini udah sampai di kampus dan langsung bergegas buat ke toilet. Dan untungnya Mills ini udah pergi dari toilet. Yang ngebuat sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai. Dari kejadian tadi, sekarang Kim ini langsung diinterogasi. Tapi di sini Kim pun terus ngelawan dengan bilang kalau ayahnya dia ini bukanlah pelakunya. Going to. Can I go home? Call the car. Sedangkan di tempat si Stuart, dia lagi pengen berangkat ke suatu tempat. Di tempat si Mills, dia ini ternyata lagi ngebuntutin si Stuart dari belakang. Dan gak lama dari itu, ada satu mobil yang langsung nyerang si Mills. Yang mana cara begitu belum cukup buat ngabisin si Mills. Si Mills yang masih hidup, dia pun langsung minta tumpakan ke orang yang lewat. Don't miss a day of it. Owen is 3 and Tori is 7. Great day. Sampailah di sebuah minimarket dengan ada mobil yang nyerang si Mills sebelumnya. Mills pun langsung coba buat masuk ke dalam, nyerang diem-diem. Pas si botak ini udah ke pojok, dia ini malah rela buat bunuh diri dibanding harus membocorkan informasi. Beres ngabisin orang-orang itu, Mills dengan pakai mobil kelompok tadi. Dia ini coba buat masuk ke tempat si Stuart. Dengan si Stuart yang berhasil ditangkap,
Mills ini tanpa basa-basi langsung interogasi si Stuart. How did you survive the crash? Yang pada akhirnya si Stuart ini mau buka mulut dan ngasih tahu siapa yang ngebunuh si Lenore, yaitu si Malankov, seorang mafia Rusia mantan pasukan khusus yang berbahaya. He served in the Russian army when everyone was grabbing what they could. There was deal involving heavy machinery. Since then, Serta ngasih tahu kenapa Malankov ini ngeburu si Mills. Itu karena si Stuart yang punya utang ke si Malankov. Dan dia ini malah ngejual nama si Mills dengan bilang kalau si Mills bakal ngabisin mereka. Kemudian Mills yang sadar kalau si Malankov pasti ngincer si Kim juga. Mereka pun langsung bergas buat ngamanin si Kim. Can you get your keys, please? Left or right? Dari kejadian itu, kita pun pindah ke kantor polisi. Si Frank ini lagi ngadain rapat darurat ngebahas teman-teman si Mills yang semuanya orang gila berbahaya. Mulai dari Bernard Harris, penembak itu, Casey Mark, ahli peledak, Sam Grossman, ahli komunikasi, dan punya julukan penyihir. Yang mana semuanya sama kayak si Mills, di umur 20-an, hilang lenyap gak ada kabar sedikit pun tentang mereka. Next time we hear from him, Security International. No. The answer. I need you guys to find them. Sedangkan di markas rahasia, Mills dan kawan-kawannya ini ada di sana buat ngebahas tentang si Malankov. help, all right? Like bait helps to catch a shark. Is it one of your shitty business deals? No. Karena satu-satunya cara yaitu lewat si Stuart. Mereka ini berencana buat bikin si Stuart ini jadi umpan dengan cara si Stuart ini pengen bayar utang ke si Malankov. Abis ngatur tempat transaksi yaitu di apartemen si Malankov, Stuart ini langsung ngasih tahu detail sistem keamanan di sana, mulai dari lift yang dikendalikan sampai lantai atas yang full penjaga. The elevator is controlled by security outdoors. Through the second set of doors is Kemudian beres ngatur strategi, mereka pun mulai beraksi. thanks. Tapi di tengah itu, si Frank ini nelpon si Stuart buat ngasih tahu kalau si Kim baru aja diculik dan nanyain lokasi si Stuart sekarang. Karena itulah mereka ini harus bergerak cepat sebelum si Frank dan pasukannya sampai ke tempat mereka. Okay, let's go. All right. Что происходит? У вас все в порядке внизу? Dengan keamanan kamera CCTV yang udah dihack sama si Sam, sekarang saatnya Mills yang bakal beraksi sendirian berangkat ke tempat si Malankov. Abis ngeratain semua penjaga, sekarang saatnya perduelan antara si Mills melawan Malankov pun dimulai. Tapi di detik-detik terakhir kematian si Malankov ini bilang kalau kita semua ini udah dibodohi oleh orang yang sama. Dimulai dari si Stuart yang bikin Malankov ngebunuh si Lenore, lalu coba buat ngebunuh si Mills. Tapi jika itu nggak berhasil, dia ini membuat si Mills membunuh si Malankov. Ya pokoknya dari semua kejadian ini, yang diuntungkan tetap si Stuart. Sedangkan kematian si Lenore itu merupakan bagian dari bisnis si Stuart. But you're not gonna kill my daughter. First he gets me to kill your was just part of a business deal.
Dia yang lagi ngecek history SMS ibunya, nemuin ada hal yang janggal dan langsung ngabarin itu ke ayahnya. Si Stuart yang ngeliat si Kim, dia pun langsung tapi di luar, ternyata para polisi pun udah sampai di sana dan buat kondisi si Sam, untungnya si Sam ini masih hidup. Kemudian Mills yang udah ada di mobil, sebelum berangkat kita pun dikasih tahu, ternyata pada malam awal si Stuart datang ke tempat si Mills. Dia ini diam-diam ngebuat SMS ke si Lenore pakai HP si Mills, nyuruh si Lenore ini datang besok dan ngapus pesan itu diam-diam. Abis dapat fakta itu, tanpa berlama-lama lagi, Mills pun langsung bergegas ngejar si Stuart dengan GPS HP si Kim. Why are you doing that? Brooks, I want the full. Black Horse is Dan di tempat si Kim, mereka ini udah sampai di bandara dan langsung bergas mau take off. Untungnya, Mills ini datang tepat waktu dan ngegagalin si Stuart yang pengen lepas landas. so that your palace could plant Lenore's body and make it look against the Russians. They're coming. Si Stuart yang ngedenger ada sirene polisi datang, dia ini malah kesenangan karena Mills ini gak bisa ngabisin dia. Tapi si Mills yang ngedenger itu, dia pun langsung kasih paham dengan bilang walaupun si Stuart ini punya banyak kenalan dan uang bisa bebas beberapa tahun doang, si Stuart ini jangan harap bisa hidup tenang kalau udah bebas. Karena si Mills bakal ngejar ngabisin si Stuart. Gak masalah dimanapun si Stuart bersembunyi. All your worries over, but it didn't quite work out. Oh yeah? Years, and then I'll come for you. Kemudian, dengan penangkapan si Stuart yang menjadi tersangka aslinya, Mills ini akhirnya bebas dari tersangka kematian si Lenore. Because it was the only way to keep my daughter safe. We're done. Dan di akhir, kita pun diperlihatkan si Mills, Kim, dan si Jerry pasangan si Kim. Mereka ini lagi ngebahas tentang bayi si Kim yang nanti kalau bayinya seorang wanita, Kim sama si Jerry ini sepakat buat ngasih nama bayinya sama kayak nama ibunya, yaitu Lenore. Tell him. Dad, we've been talking. We thought that Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.